Tapi yang terpenting ketika mengadopsi atau mengangkat anak itu tahu hak dan kewajibannya sebagai orang tua. Karena dalam agama saya sudah sangat dijelaskan sebenarnya orang tua itu kita nggak membeda-bedakan dalam arti begini. Ada hadis yang mengatakan sebaik-baik rumah tangga muslim itu ialah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Sekarang saya mau tanya sama Cak Lontong dulu nih. Kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk kita memberitahu kepada anak tersebut bahwa dia adalah bukan anak kandungnya? Kapan itu saat yang tepat? Pertanyaan yang pas. Pas ini pasti saya. Saya perkenalkan diri dulu. Ya silakan. Saya dari bapak-bapak setia, oke, masa depan gemilang. Waduh, disingkat apa tuh? Bakso Malang. Oh, bakso Malang. Ya. Jadi begini Pak. Kapan diberitahu anak? Jadi prinsipnya orang tua itu tidak boleh membedakan mana anak angkat, mana anak kandung. Iya. Harus diperlakukan sama. Masalah waktu sebenarnya relatif Pak. Relatif tuh kan relatif harus itu tepat. bisa satu orang dengan orang lain, satu keluarga dengan keluarga yang lain bisa mencari waktu yang berbeda timingnya. Karena itu tergantung dari satu kesiapan mental. Siapa orang tuanya atau anaknya? Dua-duanya. Dua-duanya. Anak sebagai anak angkat maupun orang tua. Orang tua harusnya udah siap mental. Begini, kalau tidak siap, ini resikonya orang tua itu bisa kehilangan. Kalau mungkin si anak diberitahu bahwa dia bukan anak kandungnya, mungkin dia punya keinginan untuk mencari orang tuanya. Iya. Artinya orang tua yang mengangkat ini harus siap-siap setidak-tidaknya untuk kehilangan. Iya. Ya kan? Jadi mentalnya dua-duanya itu harus siap. Iya. Setelah itu lingkungan juga ada pengaruhnya. Misalnya lingkungan, ini anak kecil. Iya, Maggie. Misalnya sampai tetangganya ada yang tahu Pak Jarwo dulu mengangkat anak. Terus dia di sekolah diolok-olok. Padahal Pak Jarwo sudah merencanakan, dia sudah menyiapkan kapan dia akan memberitahu. Tapi karena lingkungan yang tidak kondusif, terpaksa dia harus memberitahu di saat yang bukan direncanakan waktunya oleh dia. Iya. Bisa jadi itu terjadi. Iya. Ya kan? Iya. Makanya saya ingin mengatakan fakta-fakta anak angkat. Jangan sembarangan. Ini anak angkat itu punya kelebihan Ya, dibanding apa aja? anak kandung. Iya. Ya. Fakta-faktanya apa aja itu? Yang Coba. pertama, anak angkat itu ternyata semua anak kandung. Kok anak kandung sih? Duh, anak kandung dari orang yang kita angkat anaknya. Mau anak tiba-tiba perocot ada? Enggak. Mau jatuh dari langit? Enggak. Mr. Bean jatuh dari langit Pak ya. Nah, Ya, ya benar maaf. itu anak kandung. Yang kedua, benar. anak angkat yang diadopsi saat masih kecil, itu ternyata kalau besar dia tetap anak angkat. Gak bisa jadi anak kandung gitu. Gak bisa dimasukin tuh anaknya ke sini nih, selahirin lagi gitu. Gak bisa ya? Ya nggak bisa lah Pak. Itu Iya, iya, kelebihannya. Yang kedua kelebihan berikutnya, anak angkat itu ternyata punya orang tua angkat dan orang tua kandung. Anak kandung belum tentu punya orang tua angkat. Iya benar ya. Kelebihannya itu. Iya benar, ini benar nih. Benar Ya kan? ngaco. Iya benar. Anak angkat sudah pasti anak kandung. Kalau anak kandung belum tentu anak angkat. Iya ya muter-muter di situ ya kita ya. Nggak muter ini. Iya. Iya kan? Iya. Anak angkat pasti anak kandung. Iya. Tapi kalau anak kandung belum tentu bisa jadi anak angkat. Jadi anak angkat itu punya banyak kelebihan. Iya. Makanya hargailah anak angkat itu seperti anak kandungmu sendiri. Ya itu betul. Karena bagaimanapun juga sumber daya manusia ini kan dibutuhkan di negara kita. Tapi yang terpenting ketika mengadopsi atau mengangkat anak itu tahu hak dan kewajibannya sebagai orang tua. Itu yang jauh lebih penting supaya hal seperti tadi tidak terjadi ya. Karena dalam agama saya sudah sangat dijelaskan sebenarnya orang tua itu kita nggak membeda-bedakan dalam arti begini. Ada hadis yang mengatakan sebaik-baik rumah tangga muslim itu ialah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Artinya apa? Ketika dalam sebuah rumah ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik, anak yatim adalah anak yang sudah tidak punya ayah. Iya. Mungkin ini ayah menikahi janda yang punya anak. Iya. Di situ ada anak yatim. Artinya ayah ini adalah ayah tiri. Atau dalam sebuah rumah mengangkat anak yang sudah tidak punya ayah, diadopsi. Ini orang tua angkat. Iya. Artinya bahwa orang tua kandung, orang tua tiri, orang tua angkat
itu tidak dibeda-bedakan. Semuanya sama baiknya asal bisa memperlakukan anak yatim ini dengan baik. Mencintai anak tidak cukup, yang terpenting adalah bahwa anak itu harus sadar bahwa kita mencintai dia. Memperlihatkan. Harus disadari oleh Iya, anak itu. Iya, memperlihatkan. Kadang-kadang cinta itu kita tunjukkan bahwa kita mencintai anak. Tapi kadang kita tidak mempedulikan bahwa anak ini sadar nggak kalau kita mencintai dia. Kita mencintai anak dengan cara yang salah bisa saja. Iya, betul. Terlalu memanjakan, semua yang diminta diberi, itu Iya. bentuk mencintai anak. Tapi itu belum tentu membuat anak ini sadar bahwa dia dicintai. Ini yang bahaya. Jadi tidak membedakan itu dengan cara seperti itu. Dan mudah-mudahan ini semua orang tua ya, orang tua kandung, orang tua tiri atau angkat. Saya ingin semua itu bisa menjadikan Anda kenangan bagi anak di kemudian hari dengan cara menjadi bagian hidup anak itu di hari ini.